dibawalah ke salah satu kerajaan yang ada di situ. Ada satu raja yang badannya mungkin lebih tinggi dari manusia normal ya. Akhirnya saya dibawa ke penjara gaib. Di situ saya disiksa, dipukulin, dikecut sama anak buahnya. Dulu saya kelilingi, ternyata banyak dari mereka yang menggunakan pesugihan. Walaupun tidak semuanya gitu ya. Maksudnya ada banyak koloni jin, dari mulai yang binatang, ada yang bentuknya aneh, ada yang bentuknya besar-besar, itu macam-macam. Itu di satu perumahan itu yang saya lihat dalam perjalanan astral saya itu banyak sekali. Itu bahkan bisa dibilang perkampungan gaib. Tapi bedanya perkampungan gaib yang saya lihat itu, dari koloninya mereka itu tidak tinggal ngencar gitu. Koloni yang serang-serang ini di sini gitu, yang tinggi-tinggi di sana gitu. Itu seperti hidup kayak manusia aja gitu. Pagi mereka kerja kemana gitu. Dengan bedanya kerjanya dia ya apalah. Terus saya keluar dari dunia gaib itu, satu hari saya merasakan sadar, saya langsung sholat malam itu juga, karena saya sadar kan, saya dikasih tahu sama ibu saya, suster saya itu, kalau sultan itu sudah sadar. Nah, di kaca itu mereka ngeliat saya lagi sholat. Nah besoknya itu saya ngedrop lagi, itu baru meninggal, dinyatakan meninggal. Di posisi meninggal itu sudah dilakukan prosedur yang namanya denyut jantung, yang dipakai kejut jantung itu 3 kali. Nah karena 3 kali udah nggak bisa, ibu saya mohon, coba Pak Dokter sekali lagi, anak saya masih ada. Nah pas dicoba sekali lagi, alhamdulillahnya saya itu bisa kembali lagi hidup di dunia ini. Nah sedikit cerita yang saya alami di posisi mati suri itu saya mendengar banyak jeritan dari yang menjerit kesakitan, dari yang menjerit memanggil Allah, ada yang menjerit minta ampunan, ada yang meminta agar dibangkitkan kembali. Itu mungkin saya rasakan itu di satu ruangan, tapi ruangan itu luas gitu. Jadi suara itu langsung nyampe ke telinga. Nah di situasi seperti itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah takutnya luar biasa gitu kan, karena dengar mereka menjerit kesakitan, menjerit minta ampun. Saya pikir saya ini di mana, apa saya kembali lagi disiksa. Nah terus saya itu nggak berani jalan karena yang saya injak itu mungkin batu ya, batu tapi tajam.
kayak pisau gitu. Setiap mau melangkah itu kaki saya rasa perih, sangat perih, sangat sakit. Jadi saya nggak bisa jalan, hanya berdiri di situ aja gitu, mendengarkan suara-suara jeritan mereka. Nah, nggak lama kemudian ada satu suara yang mengalahkan suara-suara jeritan itu. Itu berkata, ini bukan waktunya kamu. Kamu masih ada kesempatan, masih bisa memperbaiki kesalahan, masih bisa memperbaiki waktu yang mungkin masih panjang. Kembalilah, dia bilang. Nggak lama saya itu kayak didorong di bagian dada ini, didorong, terus sadar posisi itu udah ngap-ngapan, napas itu udah nggak teratur. Di situ keluarga saya udah nangis-nangisan. Saya bingung karena saya nggak tahu apa-apa ya. Terus dari situ kondisi saya makin lama makin membaik. Dilakukanlah operasi yang ketiga itu. Berjalan hampir 20 jam operasi yang ketiga. Terus dari operasi yang ketiga itu kondisi mulai membaik. Saya dipindahkan ke ruang biasa, ruang anak-anak, tapi dengan alat bantu pernapasan. Dari situlah kenapa saya sampai sekarang menggunakan masker, kenapa tidak bisa menunjukkan wajah saya, karena jujur saya minta maaf, wajah saya ini belum sempurna 100%, masih butuh banyak operasi. Dan mungkin sedikit nasihat, jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang negatif, karena hidup matinya seseorang itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Orang-orang yang diberikan penglihatan, diberikan keistimewaan, pernah mengalami mati suri, bagi saya itu sangat bersyukur ya, karena dari kejadian itu saya bisa memperbaiki akhlak saya, ibadah saya, segala-galanya yang mungkin sudah terbuang dengan sia-sia. Terus juga satu lagi, saya juga kecelakaan seperti ini awalnya juga melawan orang tua. Tadinya kan saya tidak diizinkan, tapi saya keras kepala, akhirnya ya terjadinya seperti ini. Makanya dengarkanlah orang tua sebelum penyesalanmu datang, karena omongan orang tua itu berbeda dengan omongan teman atau sahabat atau keluarga yang lain. Sekali orang tua itu berkata, mungkin itu bisa jadi doa kebaikan, bisa juga menjadi doa yang
membuat kamu menyesal ke depannya. Seperti itu. Karena keramatnya anak itu ada di orang tua. Jadi intinya jangan sia-siakan waktumu lah untuk hal-hal yang negatif. Jangan lupakan ibadahmu. Mungkin kalian bisa percaya, bisa tidak, itu tergantung dari kalian. Saya hanya menceritakan apa yang sudah saya alami selama ini. Saya bukan orang yang bersih, bukan orang yang suci, tapi mungkin dari cerita saya bisa diambil sisi positifnya, bisa diambil pelajarannya untuk kalian, untuk lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja cerita dari saya. Awal saya mengalami kecelakaan sampai mengalami mati suri. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua, untuk kedepannya lebih baik lagi, untuk remaja-remaja yang mungkin masih bandel, itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, mungkin itu saja yang bisa saya jawab oleh dari pertanyaan kalian selama ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya, Cakra Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.